Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur berilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai saat ini. Salawat beri dengan salam tidak bosan juga kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang terang benderang pada saat ini. Yang terhormat Ibu Destri Wahyuningsih dan teman-teman akuntansi syariah C. Izinkan saya memulai pidato saya yang berjudul Pentingnya Pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, di Indonesia kita tidak pernah lepas dari seorang figur yang familiar dalam dunia pendidikan, di mana 125 tahun yang lalu, tepatnya 2 Mei tahun 1889, seorang putra dilahirkan. Dialah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Dia dikenal sebagai pelopor pendidikan dan sebagai bapak pendidikan, dan juga merupakan salah satu tokoh perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara, begitulah beliau kita panggil. Beliau adalah figur dan seorang tokoh panutan yang memperjuangkan hak-hak kita untuk dapat menikmati dan mengenyam pendidikan yang pada masa itu hanya dapat dinikmati oleh bangsawan dan kaum priai. Semangat dan kegigihan beliau sudah sementasnya menjadi teladan bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi, kita saat ini hidup di alam kemerdekaan tanpa intimidasi dan diskriminasi. Kita adalah sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di tengah-tengah persaingan global, baik itu di bidang ekonomi, teknologi, dan informasi, juga dalam persenjataan dan pertahanan. Kita hidup dalam kemajemukan, baik suku, budaya, ras, dan agama yang mana semua itu menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Namun, di sisi lain, kesemuanya itu dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri jika kita masih hidup dalam dunia kebodohan. Tentu kita tidak ingin seperti dulu yang mudah dipecah belah oleh negara luar dengan isu-isu sara, ras, dan agama. Menyikapi apa yang saya sampaikan di atas, sudah saatnya kita sadar bahwa pendidikan adalah faktor terpenting agar kita mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang, Inggris, Prancis, dan negara-negara barat maupun negara-negara Eropa lainnya. Sudah saatnya bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dalam segala aspek, baik itu ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan aspek-aspek lainnya yang kesemuanya itu tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, disiplin, dan memiliki kepribadian yang berkarakter. Lemahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan terbatasnya ekonomi menjadi dua penyebab terbesar para orang tua enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tentu ini menjadi tugas kita sebagai semua sebagai elemen bangsa agar semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Mencetak generasi muda yang cerdas dan berkarakter dapat tercipta dengan adanya kedukungan dari semua elemen. Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan dan meringankan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, baik itu dengan program-program sekolah gratis maupun tunjangan beasiswa lainnya. Dan untuk lembaga-lembaga pendidikan, hendaknya terus menggali dan menerapkan sistem pendidikan yang bermutu. Dan untuk para orang tua, hendaknya menjadi motivator bagi anak-anak mereka untuk semangat menimba ilmu. Dan terakhir, kita sebagai pelajar hendaknya konsisten dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan menempuh pendidikan sampai ke jenjang tertinggi. Dan dengan adanya dukungan dari semua kompeten dan mensinergikan semua elemen dalam satu pemikiran dan cita-cita untuk memajukan pendidikan. Bukan sesuatu yang mustahil negara ini akan mampu menjadi negara yang besar, maju, dan disegani oleh negara lain. Terlebih lagi, Indonesia pada hakikatnya adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dan jika dikelola dengan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas, tentu sangat mudah untuk menjadi negara yang mandiri dalam bidang ekonomi. Sebelum saya akhiri pidato tentang pendidikan ini, kembali saya tekankan, baik itu untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya, bahwa pendidikan tidak mengenal usia, status sosial, dan tidak dibatasi oleh ruang lingkup sosial, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pidato pendidikan pada kesempatan ini, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.